Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya bernama Titin Setianingsih, NPM 201310024 dengan prodi PAUD semester 2 dengan mata kuliah Kurikulum dan Pembelajaran 2 dengan dosen pengampu Bapak Ferdian Utama, MPD. Di sini saya akan membahas tentang teori-teori pembelajaran. Teori pembelajaran yang akan dibahas adalah 1. Teori behavioristik, 2. Teori kognitif, 3. Teori informasi prosesi. Teori behavioristik. Menurut teori behavioristik, proses pembelajaran lebih menekan pada proses pemberian rangsangan atau stimulus dan respon yang dilakukan oleh siswa. Stimulus adalah apapun yang diberikan pendidik kepada peserta didik, sedangkan respon merupakan reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh pendidik. Teori pembelajaran behavioristik menjelaskan proses belajar sebagai peristiwa yang dapat diamati. Teori ini lebih mengutamakan proses dalam pembelajaran. Teori behavioristik ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya ialah 1. Pembelajaran peserta didik hanya berpusat pada guru. Jadi peserta didik yang hanya mendapatkan pembelajaran berdasarkan apa yang diberikan guru. Mereka tidak diajarkan untuk berkreasi sesuai dengan perkembangannya. Peserta didik cenderung pasif dan bosan. Maka di dalam pembelajaran behavioristik ini guru lebih aktif sedangkan siswa cenderung pasif. Kekurangan yang kedua ialah peserta didik hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru. Pembelajaran seperti ini bisa dikatakan pembelajaran model kuno karena menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Penggunaan hukuman biasanya sebagai salah satu cara untuk mendisiplinkan. Kekurangan yang ketiga, peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Karena menurut teori ini, belajar merupakan proses pembentukan yang membawa peserta didik untuk mencapai target tertentu. Apabila teori ini diterapkan terus-menerus tanpa ada cara belajar lain, maka bisa dipastikan mereka akan tertekan, tidak menyukai guru, dan bahkan malas belajar. Karena pada pembelajaran dengan teori ini, siswa tidak berkreasi, tidak berimajinasi. Tetapi jangan salah loh, ternyata teori pembelajaran behavioristik ini memiliki kelebihan, yaitu 1. Sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. Dengan bimbingan yang diberikan secara terus-menerus akan membuat peserta didik paham sehingga mereka bisa menerapkannya dengan baik. Dan kelebihan yang kedua ialah materi yang diberikan sangat detail. Hal ini adalah proses pemasukan stimulus yang dianggap tepat. Dengan banyaknya pengetahuan yang diberikan, diharapkan peserta didik memahami dan mampu mengikuti setiap pembelajarannya, karena pendidik di sini sangat berpengaruh. Selanjutnya yang akan kita bahas ialah teori kognitif. Teori kognitif adalah teori yang mengatakan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan persepsi dan pemahaman yang dapat diukur dan diamati. Model pembelajaran ini lebih berorientasi pada studi bagaimana siswa belajar berpikir. Fokus studinya adalah pada pertanyaan perkembangan kognitif. Bagi guru yang terpenting adalah bagaimana dapat mempengaruhi perkembangan berpikir dan bagaimana guru dapat menyesuaikan pengajaran dengan tingkat perkembangan kognitif para siswa.
Teori kognitif memiliki kekurangan, yaitu pada dasarnya teori kognitif ini lebih menekankan pada kemampuan ingatan peserta didik dan kemampuan ingatan masing-masing peserta didik. Sehingga kelemahan yang terjadi di sini adalah selalu menganggap semua peserta didik itu mempunyai kemampuan daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Kekurangan yang kedua ialah apabila dalam pengajaran hanya menggunakan metode kognitif, maka dipastikan peserta didik tidak akan mengerti sepenuhnya materi yang diberikan, karena setiap peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Teori kognitif juga memiliki kelebihan, yaitu sebagian besar dalam kurikulum pendidikan negara Indonesia lebih menekankan pada teori kognitif yang mengutamakan pada pengembangan pengetahuan yang dimiliki pada setiap individu. Kelebihan yang kedua ialah pada metode pembelajaran kognitif, pendidik hanya perlu memberikan dasar-dasar dari materi yang diajarkan untuk pengembangan dan kelanjutannya diserahkan pada peserta didik. Dan pendidik hanya perlu memantau dan menjelaskan dari alur pengembangan materi yang telah diberikan. Jadi pendidik hanya sekedar menjelaskan dasar-dasar, kemudian selanjutnya semuanya diserahkan kepada peserta didik. Teori informasi processing. Teori pemrosesan informasi, information processing theory, memandang aspek lingkungan memegang peranan penting dalam belajar. Teori ini berkenaan dengan kemampuan memecahkan masalah dan kemampuan berpikir produktif serta berkenaan dengan kemampuan intelektual umum. Pemrosesan informasi menunjuk kepada cara mengumpulkan atau menerima stimuli dari lingkungan, mengorganisasi data, memecahkan masalah, menemukan konsep-konsep dan pemecahan masalah, serta menggunakan simbol-simbol verbal dan nonverbal. Teori pembelajaran ini juga memiliki kekurangan, yaitu apabila guru tidak dapat menyampaikan materi secara kreatif dan menarik, maka peserta didik tidak dapat menerima materi yang disampaikan dengan baik, sehingga tujuan pembelajaran tidak dapat tercapai. Selain itu, apabila ada peserta didik yang tidak aktif dalam proses pembelajaran, maka guru akan sulit dalam menyampaikan materi. Kelebihan dari teori ini ialah dengan menerapkan teori pemrosesan informasi akan membantu meningkatkan keaktifan peserta didik dalam berpikir, sehingga peserta didik akan didorong untuk berpikir di dalam kegiatan pembelajaran. Setiap teori pembelajaran itu memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri. Maka sebelum memilih, pilihlah dan pertimbangkan teori pembelajaran apa yang cocok dan baik diterapkan kepada peserta didik dan yang sesuai dengan situasi dan kondisi di tempat mengajar. Karena keberhasilan peserta didik juga ditentukan dengan teori pembelajaran apa yang diberikan dan pendidik seperti apa yang menyampaikan teori tersebut. Karena jika keduanya bagus, maka semua akan berjalan dengan baik dan menghasilkan peserta didik yang berkompeten. Terima kasih telah menyaksikan video tentang teori pembelajaran dari aku. Semoga dapat bermanfaat dan semoga setelah menyaksikan teori pembelajaran ini, kalian bisa menentukan teori pembelajaran mana sih yang bagus dan yang baik untuk peserta didik dan juga pendidik. Oke, sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.